Bab 7. Hidup di antara orang yang menyebalkan. Pernah nggak merasa malas ke acara keramaian karena malas bertemu orang? Tidak hanya malas bertemu orang, tapi dalam hati kita sudah berpikir bahwa orang-orang yang akan kita temui akan berperilaku menyebalkan ke kita, tanpa pernah berpikir bahwa kita pun mungkin punya perilaku menyebalkan juga. Pergi keluar rumah, kita harus berhadapan dengan perilaku pengendara yang tidak tertib. Pergi ke tempat umum seperti di mall, kita akan bertemu dengan orang-orang egois di antrian lift atau toilet. Pergi ke acara keluarga besar, akan bertemu saudara yang usil atau mulutnya setajam silet. Rasanya ingin tinggal di rumah saja, menyendiri, dan tidak bertemu orang lain. Daripada jadi dosa, marah dan jengkel karena orang lain, mending enggak ketemu mereka. Demikian yang sering terlintas di pikiran saya. Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sudah meyakini itu. Kemampuan berbahasa yang dimiliki spesies kita diduga berevolusi dari kebutuhan berkomunikasi sama manusia. Karena dengan komunikasi kita bisa berkoordinasi untuk bersama-sama bertahan hidup. Spesies kita kemudian berhasil meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan buah-buahan menjadi bercocok tanam, revolusi agrikultur, yang akhirnya memicu nenek moyang kita untuk tinggal tetap di sebuah tempat dan akhirnya melahirkan desa, kota, sampai kerajaan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan kita masuk ke revolusi industri. Akhirnya sampai di masa sekarang di era informasi dan digital di mana kita senang berbagi selfie. Semua ini adalah cerminan keinginan paling mendalam dalam diri kita untuk terhubung dengan manusia lain. Sejak 2000 tahun yang lalu, para filsuf Stoa sudah menyadari nature manusia yang harus hidup sebagai makhluk sosial. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berkata, semua manusia diciptakan untuk satu sama lain. Namun manusia juga adalah homo homini nyebelin, manusia yang nyebelin bagi manusia lainnya. Kita adalah manusia yang seringkali nyebelin bagi orang lain dengan ulah dan perkataan kita. Di buku saya sebelumnya, 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget, dibahas survei yang menunjukkan bahwa kalau ada begitu banyak hal-hal menyebalkan yang kita lakukan kepada satu sama lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Manusia saling menyebalkan satu sama lain, misalnya lewat basa-basi ngeselin seperti kapan kawin, kapan punya anak, kok kamu gendutan sekarang, dan lain-lain. Perilaku menyebalkan ini juga termasuk tindakan-tindakan kecil kita, seperti main HP di dalam bioskop, masuk lift tidak menunggu yang keluar terlebih dahulu, atau segala perilaku tidak tertib di jalan raya. Lagi-lagi tidak ada yang banyak berubah sejak 2000 tahun yang lalu. Kita sering dibuat sebal oleh orang lain. Di pembahasan sebelumnya mengenai premeditatio malorum, kita melihat bagaimana Marcus Aurelius menjadikan kebiasaan untuk mengawali hari dengan membayangkan semua hal-hal tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain kepada kita. People hurt and offend each other. Manusia saling menyakiti dan menyinggung sesamanya. Ini kenyataan. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini untuk kita bisa menghindari orang-orang menyebalkan, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Mungkin hanya di surga kita terbebas dari perilaku menyebalkan. Karena ini ada realitas, maka seorang praktisi stoicisme sudah harus bisa mengantisipasinya. Mengharapkan orang jahat untuk tidak menyakiti orang lain adalah gila. Itu adalah meminta hal yang tidak mungkin. Arogan sekali jika kita bisa memaklumi orang jahat memperlakukan orang lain seperti itu, tetapi kita tidak terima jika terjadi pada kita. Itu kelakuan seorang tiran, ujar Marcus Aurelius. Kalau dibahasakan ulang, ya wajar dong orang jahat menyakiti orang lain. Yang aneh itu kalau lo berharap sebaliknya. Lebih ngeselin lagi kalau lo berharap mendapat kekecualian, orang lain boleh disakiti kecuali lo. Siapa lo? Bayangkan betapa seringnya kita membaca tentang perlakuan buruk orang ke orang lainnya. Kita seringkali mengelus dada dan berdecak, kok bisa ya? Cuma ya sebatas itu saja. Kita hanya merasa prihatin jika itu terjadi pada orang lain. Filosofi teras mengingatkan kita untuk selalu siap bahwa kita pun akan mendapat perlakuan buruk suatu saat dalam hidup kita. Saat kita diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah kita bisa setenang jika menyikapi pengalaman orang lain? Atau kita akan marah-marah lebay?
Kalau kita renungkan sejenak kata-kata Markus di atas, maka bisa dibayangkan karakter luar biasa dari beliau. Beliau adalah seorang kaisar di sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di masanya. Jika kita saja segan terhadap seorang presiden dari negara demokrasi, terbayang betapa menakutkannya seorang kaisar dari sistem monarki. Sebagai seorang kaisar, celaan orang lain harusnya menjadi masalah sepele. Atau dia bisa saja dengan mudah memisahkan kepala para kritikusnya dari tubuh mereka. Namun Marcus Aurelius bisa mencapai kebijaksanaan seperti di atas mengenai perlakuan manusia. Kalau orang jahat ngejahatin orang lain, ya wajar dong. Jika kita kembali ke dikotomi kendali, maka orang-orang yang menyebalkan ada di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak oleh perilaku orang lain. Perilaku orang lain masuk dalam kategori indifferent, yang artinya tidak punya pengaruh kepada kebahagiaan kita. Yang artinya, aneh kalau kita terganggu oleh kelakuan menyebalkan orang lain, ketika sesungguhnya mereka seharusnya tidak punya pengaruh apa-apa pada kita. Filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggumu. Artinya kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita, dan kitalah yang menentukan mau memberi power itu ke orang lain atau tidak. Orang lain tidak bisa membuat kita merasa terganggu jika kita tidak memberikan izin. Teman sekolah mengolok-olok kita, kolega di kantor memiliki kebiasaan menyebalkan, atau bahkan orang tua kita sendiri rasanya sering memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika kita terganggu oleh itu semua, Stoicisme mengingatkan bahwa kitalah yang mengizinkannya. Terkadang orang lain bisa menjengkelkan kita bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang tidak mereka lakukan. Misalnya orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Stoicisme mengajarkan agar kita jangan bete jika kebaikan atau keramahan kita tidak dibalas. Contoh saat kita tersenyum pada orang lain dengan maksud ramah, tetapi orang tersebut melego saja. Kesel nggak? Sebelum saya belajar stoicisme, saya akan kesal sekali kalau sudah bersikap ramah pada orang lain, terus dikacangin begitu. Atau saya sudah berbuat hal yang memikirkan orang lain, tapi tidak dianggap. Misalnya saya membuka pintu gedung dan menahankan pintu untuk orang yang di belakang saya. Tetapi orang yang di belakang saya boro-boro bilang terima kasih, menengok saja tidak. Melengok saja seolah-olah sudah pekerjaan saya menahankan pintu untuknya. Setelah menerapkan filosofi teras, saya tidak perlu lagi merasa kesal. Sekali lagi, prinsip dikotomi kendali menjadi panduan saya. Saya tidak bisa mengendalikan respon orang. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan dan dibawa kendali saya. Tetapi respon orang lain tidak dibawa kendali saya. Dan betapa bodohnya jika saya mengharapkan orang lain harus memberi respon yang sesuai. Saya sudah harus cukup bahagia bahwa saya telah bertindak memedulikan orang lain. Tidak lebih dari itu. Kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas, dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Apa yang kamu harapkan dari membantu seseorang? Tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam? Kamu ingin diupah juga? Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat, atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Memang sudah itu rancangan mereka. Begitu juga kita manusia diciptakan untuk membantu sesama, dan ketika kita membantu sesama, kita melakukan apa yang sudah dirancang untuk kita. Kita melakukan fungsi kita. Marcus Aurelius Meditations. Butuh dua pihak untuk merasa terhina. Ingat, untuk bisa benar-benar menyakitimu, tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respon secara impulsif, berikan waktu sebelum bereaksi, maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Epictetus Enchiridion. Ini adalah human insight yang brilian dari para filsuf Stoa. Untuk bisa sungguh terjadi penghinaan, harus ada yang merasa terhina. Sebuah penghinaan sesungguhnya tidak bernilai sampai objeknya merasa bahwa ia disakiti. Saat ini terjadi, maka penghinaan itu sukses. Namun jika sang objek tidak merasa terhina,
maka hinaan itu sesungguhnya sebuah serangan yang tumpul dan tidak berarti. Jika ada seorang yang dihina dan merasa terhina, maka Epictetus akan menyalahkan si terhina. Salah lo sendiri kalau tersinggung. Ini konsisten dengan yang telah kita bahas sebelumnya tentang mengendalikan persepsi kita sendiri. Menghina ada di bawah kendali orang lain, merasa terhina ada di bawah kendali kita. Bahwa celaan dan hinaan tidak pernah benar-benar bisa melukai objeknya kecuali diizinkan, bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Suatu hari kamu berdiri menghadap sebuah lukisan masterpiece karya seniman besar Indonesia Affandi. Coba kamu berteriak-teriak menghina-hina lukisan itu. Lukisan sampah, apa bagusnya kamu? Anak kecil juga bisa hanya coret-coret nggak karuan seperti kamu. Apakah lukisan itu menjadi lebih buruk? Kehilangan keagungannya hanya karena hujatan kita? Apakah lukisan tersebut menjadi turun derajat dari status mahakarya hanya karena celaan satu orang? Ditambah lagi lukisan ini hanya sebuah benda mati. Tidakkah kita jauh lebih bernilai dan bisa lebih berpikir daripada sebuah lukisan? Kamu tidak bisa dihina orang lain kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Epictetus Enchiridion. Tidakkah ini tepat menggambarkan keadaan di media sosial saat ini? Di media sosial ada begitu banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan dan emosi dengan hanya bermodalkan jempol. Entah itu meninggalkan komen-komen yang menyulut kemarahan di postingan kita atau sengaja memancing debat kusir. Sayangnya ada begitu banyak juga orang yang terprovokasi oleh ulah para provokator di media sosial, yang konyolnya lagi sering datang dari akun-akun anonim. Banyak yang terprovokasi, marah-marah dan saling perang membalas hinaan antar pihak yang berbeda, dan yang saat ini seringkali disebabkan oleh politik. Jika Epictetus hidup saat ini, dia justru akan menegur mereka yang terprovokasi, bukan mereka yang sengaja memprovokasi. Para troll di internet dan media sosial tidak akan bisa mencapai apa-apa jika lebih banyak orang lebih bisa mengendalikan pikirannya dan tidak mengacuhkan para provokator. Ambillah waktu sebelum bereaksi. Tips dari Epictetus ini juga konsisten dengan prinsip STAR, Stop, Think, and Assess Respond. Saat emosi mulai mendidih akibat membaca lini masa media sosial, stop. Jangan tergesa-gesa menggerakkan jempol, jangan melakukan apa-apa. Type out dulu. Kemudian berpikir, kata-kata hinaan, celaan, provokasi hanyalah kata-kata. Kata-kata tidak mengubah realitas. Sama halnya dengan ketika kita mencaci maki sebuah lukisan mahakarya. Nilai lukisan tersebut tidak akan berubah. Jika saya sampai merasa tersinggung dan terpancing, maka ini sepenuhnya salah saya. Lagi pula dengan demikian tujuan si provokator justru tercapai. Namun jika kita tidak terpancing, bahkan bisa menjawab dengan kepala dingin dan tidak emosional, ada hal positif yang bisa tercapai. Wawancara di akhir bab dengan Chania Irlani, seorang aktivis, akan lebih memperjelas bagian ini. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Marcus Aurelius Meditation. Untuk mereka yang menghina kita dengan sengaja, bagaimanakah kita bisa membalas dendam? Marcus Aurelius, seorang kaisar, memiliki jawaban yang singkat dan jelas. Sesungguhnya balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti sang pelaku. Jika kita menerima hinaan dan kemudian kita pun berubah menjadi penghina yang emosional dan dikuasai kemarahan, maka yang menang adalah kemarahan dan kebencian. Seperti di film-film zombie, jika si manusia normal digigit oleh zombie dan kemudian berubah menjadi zombie juga, maka sang zombie sudah menang. Ada orang sengaja menjelekan atau ingin memprovokasi kita. Stand your ground. Tetap menjadi praktisi stoa yang memegang kendali atas persepsi dan responnya yang baik. Maka itu akan seperti adegan di mana zombie menggigit tetapi tidak mempat. Itulah pembalasan terbaik menurut Marcus Aurelius, ketika kita tidak turun derajat menjadi sama dengan yang ingin berbuat jahat kepada kita. Sebagai obat untuk melawan ketidakkeramahan, kita dianugerahi keramahan. Marcus Aurelius Meditation. Tidak hanya kita tidak boleh ikut berubah menjadi jahat ketika diperlakukan jahat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa cara menghadapi orang yang judes, kasar, pemarah, tidak ramah, dan tidak sopan adalah justru dengan keramahan. Ini memang ajaran yang sulit di masyarakat yang sangat reaktif, dan rasanya tangan ingin menampol orang-orang menyebalkan. Namun seperti prinsip bahwa api akan padam dengan air dan bukan dengan api lagi, begitu juga ketidakramahan hanya bisa diperangi dengan kebaikan. Mengapa?
Karena seringkali orang yang kasar pada kita tidak menyangka akan menerima reaksi yang ramah dan santun. Ketika mereka sudah bersiap-siap menghadapi serangan jurus balik, betapa kagetnya mereka ketika malah diperlakukan dengan baik. Lah kok gue judi sama dia tapi doi malah baik, terus aku kudu piye? Lagi bayangkan seorang kaisar mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membalas perilaku buruk dengan perilaku buruk juga. Sebuah hal yang jarang ditemui di jajaran penguasa rasanya. Mungkin tidak ada motivasi jahat. Sedari tadi kita membahas situasi-situasi di mana ada pihak-pihak yang sengaja hendak menyakiti, menghina atau menyinggung kita. Akan tetapi para filsuf Stoa juga menyadari ada kemungkinan lain yang bahkan lebih sering terjadi, yaitu banyak orang yang sebenarnya menyakiti kita tanpa sengaja. Ketika ada yang menyakitimu atau berkata buruk tentangmu, ingatlah bahwa dia bertindak dan berbicara karena mengira itu memang tugasnya. Ingatlah bahwa tidak mungkin dia mengerti sudut pandang kita, tetapi hanya sudut pandang dia sendiri. Karenanya jika dia melakukan kesalahan dalam menilai, sebenarnya dialah yang dirugikan karena dia telah tertipu. Jika seseorang menganggap kebenaran sebagai sebuah kekeliruan, kebenaran itu sendiri tidak rugi, tetapi justru dia yang tertipu yang rugi. Dengan prinsip ini, kamu bisa dengan rendah hati menanggung orang yang menghina kamu dengan cukup berkata, itu kan menurut dia. Epictetus Discourses. Epictetus mengingatkan adanya kemungkinan lain saat kita merasa tersinggung oleh perkataan dan tindakan orang lain, yaitu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi justru dia melakukannya untuk kebaikan menurut sudut pandang dia. Bahkan Epictetus mengatakan orang tersebut merasakan sudah tugasnya untuk melakukan atau mengatakan hal tersebut. Mari kita coba gunakan contoh situasi yang paling umum di kalangan milenial Indonesia, yaitu pertanyaan yang paling dibenci, kapan kawin, yang kerap ditanyakan di acara-acara keluarga. Jika kita emosi, kita pasti sudah jengkel duluan di dalam hati. Dasar kurang ajar, tidak tahu etiket, tidak tahu privasi orang, tidak tahu sopan santun, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau kita mengikuti jalan pikiran Epictetus, maka si penanya kapan nikah mungkin sebenarnya merasa dia melakukan tugasnya dari sudut pandang dia. Sang penanya mungkin anggota keluarga yang merasa kasihan, karena bagi dia, kamu sudah kelamaan hidup melajang dan usia mulai mendekati kadaluarsa. Sang penanya mungkin benar-benar tulus merasa kalau kamu melajang, maka pasti hidupmu nelangsa. Juga sang penanya mungkin benar-benar secara tulus mengharapkan kamu untuk bahagia di dalam bahtera pernikahan. Saat kita mulai memikirkan kemungkinan ini, apakah kita masih ingin marah? Betul, mungkin perspektif dia keliru. Mungkin kita memang masih bahagia melajang. Mungkin kita memang tidak mau memaksakan asal menikah sekadar karena tekanan deadline. Namun sang penanya tidak mungkin sepenuhnya bisa melihat perspektif kita. Dia tidak menjalani hidup kita dan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bertindak dan bertutur kata mengikuti perspektif dia, pengalaman hidup dia, perasaan dia, dan menurutnya apa yang dilakukannya adalah baik. Jadi untuk apa merasa tersinggung dan marah? Epictetus pun menambahkan, jika seseorang berkata-kata atau bertindak berangkat dari perspektif yang keliru atau salah, sesungguhnya yang rugi adalah dia sendiri, bukan kamu, karena dia sudah tertipu. Kembali ke contoh tadi, jika sesungguh-sungguhnya kamu bahagia hidup melajang, tetapi orang lain merasa kamu tidak bahagia, maka fakta bahwa kamu sebenarnya bahagia tidak berubah dan berkurang nilainya karena persepsi keliru itu. Bahkan orang lain tersebutlah yang sebenarnya dirugikan, karena gagal melihat kebenaran bahwa kamu sebenarnya merasa bahagia. Kemudian seperti dikatakan Epictetus, kamu cukup berpikir, ya itu kan menurut dia dengan senyum manis. Menyadari bahwa orang lain bertindak menurut apa yang baik sesuai perspektifnya bisa membantu kita lebih tidak reaktif terhadap ujaran dan tindakan orang lain. Karena seberapapun menyebalkannya perilaku atau perkataan orang lain, belajar memahami inten atau niat dan perspektif mereka bisa membantu kita memberi respon yang lebih baik. Itu bisa diterapkan di banyak situasi, tidak hanya soal pertanyaan kapan kawin, tapi juga di kampus dengan dosen atau teman-teman sekelas, di kantor dengan para kolega, di tempat umum seperti di mall dengan orang-orang tak dikenal, atau bahkan dalam interaksi di media sosial.
Media sosial memang memudahkan orang untuk mengomentari orang lain dan kita mungkin sering jengkel dengan komentar-komentar sotoy, sok tahu yang kita terima. Para filsuf Stoa sudah mengingatkan bahwa manusia memang harus sotoy, karena keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang mereka. Kita pun tidak luput dari kesotoyoan saat kita menilai hidup orang lain. Jadi kenapa harus cepat gusar di media sosial? Mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Apa? Ada orang yang jahat malah dikasihani. Bukannya harusnya dibalas yang setimpal? Stoicisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat, yang dipengaruhi Socrates. Filosofi teras memang sangat pemaaf terhadap kesalahan orang, dan ini masih berhubungan dengan di atas. Stoicisme percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat. Sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya, yang bisa sangat terbatas dan keliru. Menurut filsuf Stoa, orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Atau, dia sesaat kehilangan nalar atau akal sehat, hilaf, untuk mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik, dia pasti akan memilih yang baik. Menyangkut orang jahat, Epictetus berkata, "Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya? Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang, maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang." Selama ini saya menganggap manusia hitam dan putih. Ada manusia baik, ada manusia jahat. Namun label baik dan jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja. Seolah-olah yang baik akan baik terus selamanya, begitu juga dengan yang jahat. Stoicisme memberi alternatif sudut pandang lain, yaitu perbuatan jahat bisa jadi lahir karena ketidaktahuan, bukan karena memang diniatkan. Sama halnya seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya, karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita, bagaikan si anak bayi tadi, karena mereka tidak mengerti. Seseorang menyalip antrian di depanmu. Mungkin dia belum tahu soal antri. Atau kalaupun sudah tahu, mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain. Ada yang bergosip jahat di belakangmu. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercela. Ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor. Mungkin dia tidak tahu soal etiket di kantor. Ada orang yang memakimu. Mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat, sehingga tidak tahu kalau itu jahat. Saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat. Namun orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya. Jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup, dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati, maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain. Bahkan mereka yang kita yakini memang berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka, yang bisa jadi tidak beralasan. Frederick Douglass adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19. Di mana praktik perbudakan dan ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi. Ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri, kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan. Ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya. Pada suatu saat, Douglass yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya. Padahal, beliau membayar tiket sama dengan yang lain. Beberapa orang kulit putih yang mengenalnya dan simpati pada perjuangannya kemudian menghampirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya. Salah satu dari mereka berkata, "Saya turut menyesal Tuan Douglass bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini." Mendengar ini, Frederick Douglass menjawab, "Mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglass. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya. Sesungguhnya bukan sayalah yang direndahkan dengan kejadian ini, tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya." Kisah ini sungguh mengagumkan dan sangat menggambarkan filosofi teras, menyangkut kemampuan kita untuk mengendalikan
interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita. Rasanya sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain, apalagi sampai dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, Frederick Douglass menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif. Kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa seseorang. Seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita, Douglass pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri. Dengan bersifat diskriminatif dan menzalimi orang yang berbeda, justru merekalah yang turun kelas, lebih rendah daripada yang tersalimi. Dalam hal ini, Frederick Douglass. Saat kita berulang kali sudah mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat atau tidak adil dari orang lain, ingatlah kata-kata Frederick Douglass di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa orang lain, dan mungkin mereka yang berlaku jahat kepada kitalah yang patut dikasihani. Kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. How much more damage anger and grief do than the thing that caused them. Marcus Aurelius Meditations. Kamu gusar karena perlakuan orang lain. Kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan. Markus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan atau baper kamu itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri. Sekali lagi, baper itu sumber segala masalah. Karena baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa yang seringkali tidak dianalisis dahulu, dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna, karena kita baper mengenai sesuatu di luar kendali kita. Dikotomi kendali lagi. Sebagai contoh, sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Persepsi kita sendiri, dia sengaja, dia sudah benci sama saya. Kok tega-teganya dia berlaku seperti ini sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia. Ingat bahwa hal yang benar-benar fakta objektif adalah tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Soal sahabat kita sudah membenci kita adalah murni bikinan pikiran kita sendiri. Interpretasi atau value judgment yang kita tambahkan kemudian. Rantai persepsi yang hanya ada di pikiran kita, ini bisa berlanjut sampai panjang sekali. Sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita, maka respon apa yang muncul? Kita mulai marah. Mungkin kita sengaja mengambek, kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu di antara teman-teman. Kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin. Kemudian dari mengambek, mulailah konflik terbuka, dimulai dari chat pribadi, chat grup, sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas. Alhasil, rusaklah sebuah pertemanan. Semua ini dimulai dari apa? Hanya karena seseorang lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kemudian dibumbui persepsi kita. Apakah worth it? Sepadan, sesuatu yang lebih besar seperti pertemanan atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan? Sudah berapa pertemanan, persaudaraan, kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri? Saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain, selalu ingat teknik STIR. Rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi yang kita buat sendiri. Saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita bisa lebih merasa tenang. Apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa perilaku orang lain ada di luar kendali kita dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita. Mungkin kita yang salah. Saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain, ingatlah bahwa bisa jadi kita yang keliru. Saat kita mendengar pendapat orang lain, gosip yang beredar, sampai pesan berantai di grup chat, selalu sadari ini mungkin hanya opini saja. Di samping itu, opini, persepsi, interpretasi belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada. Bahkan penglihatan kita pun bisa menipu kita, karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias. Apakah kamu benar-benar yakin orang lain melakukan kesalahan? Sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya? Sebagai contoh, kita sedang berkendara lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan. Maka kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk memprovokasi kita?
atau yakinkan kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh, atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat atau emergensi karena istrinya harus melahirkan di rumah di saat yang sama kucingnya juga. Faktanya hanyalah kendaraan kita disalip secara membahayakan, tetapi hanya sampai di situ. Kreativitas kita yang menambahkan motivasi di balik perbuatan tersebut, dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan. Dalam situasi antar manusia, contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introvert. Introvert butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka, karena berada di antara orang banyak melelahkan bagi mereka. Ini kebalikan dari kaum ekstrovert yang justru menjadi lebih berenergi di tengah banyak orang. Saat introvert memilih untuk menyendiri, teman ekstrovert yang melihat ini akan mudah menganggap kalau dia seorang yang sombong, tidak suka bergaul, eksklusif, dan lain-lain. Contoh lain, pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita. Kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita, padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir, kita lihat, dengar, karena itu hanya dari sudut pandang kita saja. Jika kita menyadari betapa rentannya kita sendiri pada kesalahan dan kekeliruan, maka tahap think and assess, pikirkan dan nilai dalam STIR menjadi sangat krusial dalam melakukan respon yang benar. Sebelum kita emosi merasa kebenaran kita dilanggar, cek terlebih dahulu apakah mungkin kita yang salah. Waspada kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget sih lo. Pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain? Hampir 2000 tahun lalu pun Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan. Kurang kerjaan atau unproductive idleness hanyalah memelihara niat jahat. Karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur, maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka. Dari sini mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka. Mereka menjadi marah pada nasib, mengeluhkan zaman ini, kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri. Discourses. Sounds familiar. Pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata? Mereka sering memberikan komentar negatif seperti menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menghina, bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal, seperti selebriti. Jika ada yang berbagi keberhasilan, selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan. Sutradara legendaris dari Jepang Akira Kurosawa dikenal dengan ujarannya, "I can't afford to hate anyone. I don't have that kind of time." Saya tidak mampu membenci siapapun. Saya tidak punya waktu untuk itu. Seperti yang dikatakan Seneca, hanya kita yang kurang kerjaan yang memiliki waktu untuk membenci dan mendengki pada orang lain. Jika kita punya kesibukan dan keasikan sendiri, niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyir pada orang lain. Jadi, lain kali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain, mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Instruct or endure. People exist for one another. You can instruct or endure them. Marcus Aurelius Meditations. Hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekedar menolerir perilaku mereka. Sekedar menolerir orang lain sifatnya pasif. Yang penting gue gak ganggu orang lain gak ganggu gue. Sebagian dari kamu mungkin mendapat kesan bahwa dari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perlakuan tidak enak orang lain. Ini tidak benar. Marcus Aurelius berkata bahwa kita hidup untuk satu sama lain. Exist for one another. Artinya keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif. Membantu di sini lebih dari sekedar membantu uang atau bantuan bencana. Tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun satu sama lain. Kamu bisa mengajari, instruct orang lain, atau hidup menolerir mereka, kata Markus. Kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik, dan jika itu tidak tercapai,
minimal kita bisa menanggung hidup bersama mereka, endure them. Jika kita melihat ada perilaku yang keliru, maka pastikan bahwa itu memang keliru, dan kemudian kewajiban kita untuk membenarkan. Contoh sehari-hari, kita melihat seorang yang memotong antrian karena memang tidak mengerti prinsip mengantre, atau memang egois saja. Seorang praktisi stoicisme tidak akan hanya diam saja melihat itu, tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantre. To instruct. Jika orang tersebut sudah diberitahu tetapi tetap ngotot dan berperilaku menjengkelkan, barulah opsi kedua diambil, to endure them. Di bab 6 sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung atau marah atas ulah orang lain. Selain itu, salah satu nilai kebajikan virtus stoicisme adalah temperance atau menahan diri. We can endure other people if we practice temperance. Jadi, mengajukan keluhan, komplain dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertegangan dengan stoicisme. Yang tidak didukung oleh stoicisme adalah menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain, sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur ke sana-sini, baik di dunia nyata maupun online. Sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan. Ada standar ketat yang harus kita terapkan kepada diri sendiri sebelum bisa menegur orang lain. Yakinlah bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat. Bagaimana jika kita yang salah? Jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya, termasuk dari perspektif orang lain, mungkin lebih baik kita diam. Apalagi ketika kita memasuki konteks perbedaan budaya, di mana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu, tetapi layak di budaya lainnya. Contohnya, bagi kamu, bersendau di depan orang lain sudah makan mungkin menjijikan. Namun, bisa saja kamu traveling ke suatu daerah di mana bersendawa tidak hanya normal, bahkan dianggap hal yang baik. Misalnya, tanda seorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah. Maka, jika kamu menegur seorang bersendawa di daerah di mana hal itu diterima, bahkan diharapkan, kamulah yang terlihat bodoh, egois, bahkan menyebalkan. Disinilah kebijaksanaan, wisdom diperlukan. Ada banyak situasi lain di mana prinsip instruct or endure bisa diterapkan. Dari di rumah sendiri, keluarga besar, di sekolah atau pekerjaan, atau masyarakat luas, baik offline maupun online, kita bisa melakukan hal ini. Sayangnya banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain dan hanya mengomel, bahkan bergosip di belakang orang itu. Seperti karyawan yang terus-menerus mengeluhkan perilaku kolega atau bosnya, tetapi tidak berani berkata langsung kepada si kolega atau bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi, misalnya ke Departemen SDM. Perilaku cuma berkeluh kesah tetapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya, pada akhirnya hanya merugikan semua orang. Si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri, si pengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip, dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Contoh lainnya saat buku ini ditulis, hoax, fake news, berita bohong, dan black campaign marak beredar baik di media sosial maupun chat group, terlebih menjelang tahun politik 2018 sampai 2019. Jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya, apalagi bersifat merusak, menimbulkan kebencian dan kecurigaan pada kelompok tertentu, yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Namun itu tidak cukup. Marcus Aurelius akan menasihati kita untuk memberitahu pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpotensi merusak, tidak jelas kebenarannya, dan sebaiknya tidak disebarkan. Saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman, apalagi jika pelakunya keluarga yang dituakan, tetapi menurut saya ini hanyalah masalah cara penyampaian. Jika pihak yang diberitahu masih nyolot, ngeyel, atau tidak mau mengalah, kita tidak perlu merasa kesal. Opsi kedua, endure, selalu ada di kendali kita. Dalam hidup, orang-orang akan menghalangi jalanmu. Mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan hal yang baik, dan tidak bisa mencegah kamu menolerir mereka juga. Karena marah adalah juga kelemahan.
sama seperti menjadi patah arang dan menyerah berjuang. Keduanya adalah desertir, mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia. Marcus Aurelius Meditations. Bagi Marcus, marah pada orang lain adalah kelemahan. Begitu juga dengan menghindari mereka. Kita digambarkan bagaikan prajurit yang disersi, lari meninggalkan tugas, dan di dalam dunia militer, perilaku desersi sangat terhina. Kemarahan, gila sementara. Bagi Seneca, orang yang marah sedang mengalami gila sementara, temporary madness. Keburukan dan kejahatan lain mempengaruhi pertimbangan judgement kita, tetapi kemarahan mempengaruhi kewarasan kita. Keburukan dan kejahatan lain menyerang kita dengan lunak dan tumbuh tak terlihat, tetapi kemarahan menjerumuskan pikiran manusia secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh. Betapa benar dan tragis. Pernahkah kita membaca berita 2 kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola? Orang-orang berpendidikan bisa naik pitam, bahkan baku hantam di jalan, hanya karena urusan mobil keserempet. 2 keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun karena urusan sepele undangan nikah, hutang atau perangkat Tupperware yang tidak dikembalikan. Tidak ada pemicu sesepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat. Dalam bentuk lain, tetapi sama gilanya adalah perilaku kita di media sosial. Karena urusan satu tweet atau satu post di Facebook atau Instagram, bisa jadi pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol. Bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin, pasti setuju dengan perkataan Seneca. Kemarahan mempengaruhi kewarasan kita. Mungkin karena hal ini juga orang Jawa zaman dulu menarik kesimpulan, yang waras mengalah. Karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras walau hanya sementara. Berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun, segeralah menghentikannya. Rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila, walaupun hanya untuk sementara. Sekali lagi ingatlah STAR. Ajaran orang zaman dulu untuk menghitung sampai 10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya, karena memberi kesempatan untuk kewarasan kita pulih kembali. Jangan sampai kita mengisolasi diri. Dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain juga terputus dari masyarakat keseluruhan. Dahan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan, dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi, jika kita memotong diri terlalu sering, maka akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Marcus Aurelius Meditations. Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain, bahkan masyarakat keseluruhan, dan menunjukkan betapa filosofi teras sungguh-sungguh serius dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita, yang bahkan bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat secara keseluruhan. Bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya, dia juga terpotong dari pohon pokoknya. Yang merugi adalah si dahan, karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup. Dahan yang terpotong memang bisa dilekatkan kembali, dan mungkin pulih, tetapi terlalu sering dipotong akhirnya akan makin sulit untuk bisa melekat kembali. Apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri? Dari pertemanan atau lingkungan sosial? Bagi saya tidak ada hubungannya dengan karakter introvert versus extrovert. Mungkin kita mengenal seorang yang sering ngambek, menyimpan marah, kepahitan, atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga dia memilih memisahkan diri. Menurut Marcus Aurelius, ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari. Ajaran stoicisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolir diri mendapatkan semakin banyak dukungan dari ilmu kesehatan. Dalam artikel di The New York Times berjudul The Surprising Effect of Loneliness on Health, efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan,
Disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi, yang kemudian bisa menambah risiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan. Seseorang bisa memiliki sedikit hubungan tetapi tidak merasa kesepian, sementara seseorang bisa dikelilingi banyak orang tetapi merasa kesepian. Kualitas dari hubungan antar manusia menjadi lebih penting dari kuantitas. Artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf Stoa 2000 tahun yang lalu. Manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik. Prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam stoicisme saling terkait dan bisa sangat membantu kualitas hubungan. Satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial, menjadi pahit hati dan menjauh dari teman, keluarga, dan masyarakat adalah dengan tidak berperan, tidak sensitif atau mudah terprovokasi, apalagi mudah marah-marah. Intinya kembali seperti yang diajaran filosofi teras. Hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar, rasio, reason kita sebaik-baiknya. Jika kita sering mengabaikan nalar atau akal sehat kita, yang artinya menjadi sama dengan binatang, maka kita menjadi mudah terprovokasi, terlalu sensitif, dan selalu menanggapi apa kata orang, dan niscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah baperan? Dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah, tertolak, dan bukan orang lain. Selain itu, kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga menjadi penyeimbang. Berkata jujur selalu. Betapa menjijikannya ketika seseorang berkata, "Sejujurnya nih," di awal kalimat. Apa maksudnya? Itu seharusnya tidak perlu diucapkan. Itu sudah semestinya, tertulis dengan huruf besar di jidat. Kejujuran harus terdengar di suaramu, nampak di matamu, bagaikan kekasih yang menatap wajahmu dan percaya seluruh kisahmu dengan sekilas pandang. Seseorang yang jujur dan terus terang bagaikan seorang dengan bau badan. Ketika kamu seruangan dengan dia, kamu langsung tahu. Akan tetapi kepalsuan bagaikan pisau yang menancap di punggung. Marcus Aurelius Meditations. Pak Marcus, analogi orang bau ini agak aneh. Tapi saya mengerti kalau zaman Romawi kuno belum ada deodoran. Jadi ya, sudahlah, ya. Waktu membaca saya lumayan tertegun. Kata-kata Marcus Aurelius bagaikan tertuju kepada saya pribadi. Saya menyadari selama berbicara dengan orang lain, saya seringkali membuka kalimat seperti berikut. Kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya nih, gue boleh jujur nggak? Marcus Aurelius berkata bahwa hal ini menjijikan. Kalau dia hidup di masa kini mungkin dia akan berkata, "Maksud lo? Jadi kemarin-kemarin lo selalu berusaha kalau ngomong?" Jika kita semua terbiasa berkata jujur senantiasa, maka tidak perlu ada saat-saat di mana kita membuka kalimat kita dengan pembukaan, "Kalau boleh jujur." Ini sama saja dengan mengakui selama ini kita sering berbohong. Skakmat dari Bos Marcus. Menarik untuk mengerti alasan mengapa berbohong dilarang dalam filosofi teras. Umumnya berbohong dilarang oleh agama karena dikategorikan sebagai dosa. Kita terbiasa menakut-nakuti anak kecil, "Jangan bohong kamu, dosa. Nanti kamu masuk neraka dan di situ tidak ada wifi gratis." Stoicisme mempunyai argumen mengapa berbohong itu keliru, bukan sekadar label dosa atau tidak. Kembali ke prinsip hidup selaras dengan alam, to live in accordance with nature, prinsip fundamental ini juga yang mendasari argumen agar tidak berbohong. Argumennya adalah sebagai berikut. Semua hal yang benar otomatis adalah bagian dari alam, dan sebaliknya kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak ada, dan artinya bukan bagian dari alam. Maka jika hidup harus selaras dengan alam, konsekuensinya tidak ada ruang untuk berbohong, karena dalam filosofi teras kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari keselarasan dengan alam. Maka berbohong akan menghalangi meraih kebahagiaan itu. Dengan kata lain, si pembohong sudah membuat dirinya sendiri menderita dengan bohongnya, karena dia sudah menyimpang dari alam. Jadi inilah insentif yang diberikan para filsuf Stoa agar kita mau hidup dalam kejujuran dan menghindari dusta. Bukan dengan ancaman neraka di akhirat, tetapi dengan argumen logis bahwa yang merugi adalah diri kita sendiri. Dengan meninggalkan keselarasan dengan alam, kita mempersulit diri sendiri memperoleh kebahagiaan, damai dan tentram.
Belum lagi risiko ketahuan yang bisa mengancam hubungan antar manusia kita, atau lebih buruk lagi sampai berujung hukuman pidana. Terkadang ada orang-orang yang harus dihindari. So far so good. Namun saya bisa mengerti bahwa sebagian pembaca masih bersikap skeptis. Oke lah, idealnya memang kita tidak mudah ngambek, sensitif atau terprovokasi oleh orang lain. Fine, gue yang bertanggung jawab atas respon diri kita sendiri. Setuju kalau kita harusnya menjaga kerukunan dengan sesama. Tetapi, kenyataannya memang ada aja orang di dunia ini yang sangat-sangat bikin gue naik teras terus. Gimana dong? Tenang, filosofi teras adalah filosofi yang realistis, dan saat membaca tulisan-tulisan filsuf Stoa, kita akan menyadari bahwa pemikiran mereka didasarkan pada pengamatan akan perilaku manusia nyata, bukan teori mengawang-awang. Bahkan seorang Marcus Aurelius pun berkata pada akhirnya memang ada orang-orang tertentu yang harus dihindari. Pertemanan palsu adalah yang terburuk. Hindari sebisa mungkin. Jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik, itu akan tampak di matamu. Tidak mungkin disalahartikan. Marcus Aurelius Meditations. Rupanya masalah teman palsu ini sama seperti ketimun pahit. Sudah ada selama ribuan tahun. Dan ini adalah salah satu contoh tipe manusia yang terburuk dan harus dihindari sebisa mungkin. Menurut saya, ada alasan mengapa Marcus Aurelius tidak sembarangan menyuruh menghindari orang, dan secara eksplisit membahas teman palsu, bukan sekedar orang-orang yang menyebalkan, tidak tahu aturan, tidak sopan, dan lain-lain. Teman palsu bisa mencelakakan kita karena kewaspadaan kita terkelabui. Jika kita harus berurusan dengan orang yang baru kita kenal, atau memang musuh kita, maka otomatis kita bersikap waspada. Namun dengan mereka yang berstatus teman, kita seringkali tidak kritis atau membutakan diri kepada fakta bahwa dia sebenarnya tidak tulus, atau hanya berteman dengan kita untuk harta kita, atau sesungguhnya ingin mencelakai kita. Kesialan terburuk yang bisa menimpa seseorang yang kebanyakan duit adalah dia mengira orang-orang adalah temannya, padahal sebaliknya tidak demikian. Seneca Letters. Selain teman palsu, rasanya selalu saja ada orang-orang yang kehadirannya toksik atau merusak mental kita. Mungkin dia membawa pengaruh yang buruk, kata-katanya selalu menjatuhkan, tidak mau kalah, atau terang-terangan selalu ingin menyakiti kita. Usaha untuk memperbaiki instruk sudah dilakukan dan dia tidak mau berubah. Opsi menolerir Enjur pun dirasa sangat sulit, karena kehadirannya sangat membawa aura negatif. Apa yang harus dilakukan? Ingat quote Marcus Aurelius tentang kalau ketemu ketimun pahit dibuang saja. Saya rasa ini berlaku juga dengan hubungan sosial. Pada akhirnya akan selalu ada orang yang negatif yang tidak mau dikoreksi atau teman-teman palsu tadi. Ketika sudah tidak mungkin untuk mengoreksi atau menolerir mereka, jalan terakhir menghindari orang-orang tertentu dalam hidup selalu ada. Ada teman yang korosif yang gak usah ditemenin. Ada teman yang kalau ngutang selalu amnesia dan kalau ditagih lebih galak dari yang menagih, ya sudah dihindari saja. Ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak mengisolir atau memotong diri kita dari pergaulan, karena kita masih tetap mempertahankan kehidupan sosial, hanya kualitasnya saja yang dijaga. Tentunya stoicisme menganggap ini sebagai langkah terakhir dan tidak bisa dilakukan seenaknya. Dikit-dikit memutus pertemanan, menghindari orang, unfriend, block, dan lain-lain. Karena jika keseringan, akhirnya kita yang memotong diri dari pohon masyarakat yang lebih besar. Seneca juga menuliskan mengenai pentingnya berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus ekstra hati-hati dalam memilih orang, dan memutuskan apakah mereka layak untuk kita berbagi waktu hidup dengan mereka. Tidak ada yang lebih menggembirakan kita seperti persahabatan yang akrab dan setia. Sungguh sebuah berkah untuk memiliki mereka yang siap dan mau menerima segala rahasia kita dengan aman. Bercakap-cakap dengan mereka yang menunjukkan kecemasan kita, nasihat mereka membantu kita menetapkan pilihan, keceriaan mereka mencairkan kesedihan kita, bahkan sekedar kemunculan mereka sudah membuat kita senang. Pilihlah teman yang paling tidak bercacat moral, seperti kita tidak ingin bercampur dengan orang sakit agar tidak tertular, khususnya. Hindari mereka yang selalu murung dan beratap, dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Sesungguhnya teman yang selalu merasa kesal dan mengerutu tentang segala hal adalah musuh bagi kedamaian jiwa kita. On tranquility of mind. Berteman kok milih-milih? Ya memang. Bukan memilih-milih atas dasar suku, agama, atau ras, atau memilih karena siapa bapaknya dan di mana rumahnya.
tetapi memilih teman berdasarkan karakter mereka. Karena karakter yang buruk sesungguhnya bisa menjangkiti orang lain bagaikan penyakit menular. Beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menuliskan catatan untuk dirinya sendiri bagaimana berurusan dengan orang-orang lain, diambil dari Meditations. Menyadari bahwa orang lain didorong oleh apa yang mereka percayai dan bahwa mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Jika yang mereka lakukan benar, maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Jika apa yang mereka lakukan adalah keliru, menyadari bahwa mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi lebih karena ketidaktahuan. Tidak ada orang yang sedang disebut tidak adil, sombong, atau serakah. Apapun sebutan yang mengesankan mereka bukan anggota masyarakat yang baik. Ingatlah bahwa kita sendiri melakukan banyak kesalahan. Kita tidak berbeda dari mereka. Bahkan jika berhasil menghindari melakukan kesalahan, kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan di masa depan. Jika kita menganggap orang lain melakukan kesalahan, kita belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu suatu kesalahan. Apa yang mereka lakukan seringkali hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harus benar-benar mengerti banyak hal sebelum bisa menghakimi tindakan orang lain. Ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu, atau bahkan sekedar merasa kesal, ingatlah bahwa hidup manusia sangatlah singkat dan tidak lama lagi kita semua akan dikuburkan. Bahwa bukan apa yang orang lain lakukan yang mengganggu kita, tetapi persepsi yang salah dari kita sendiri. Buang itu semua. Berhenti beranggapan bahwa ini semua adalah bencana, maka akan lenyaplah amarahmu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar terlukai. Lebih banyak kerusakan ditimbulkan oleh kemarahan dan kesedihan kita daripada hal-hal yang menyebabkan kemarahan dan kesedihan tersebut. Sesungguhnya kebaikan itu sangatlah kuat asalkan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan. Orang paling jahat pun tidak berdaya jika kita terus memperlakukan dia dengan kebaikan dan dengan lembut memperbaikinya. Biarlah nasihatmu disampaikan dengan lembut tanpa harus menudingkan jari. Lakukan dengan penuh kasih tanpa kebencian di hatimu. Berbicaralah dengan tidak menggurui dan ingin dikagumi orang lain, bahkan jika memang ada orang lain di situ. Marcus Aurelius juga menambahkan bahwa murka bukanlah sifat yang terpuji. Kesantunan dan kebaikanlah yang menentukan kemanusiaan seseorang. Sesungguhnya, orang lembutlah yang memiliki kekuatan dan keberanian, bukan si pemarah dan tukang keluh. Sebaliknya, kemarahan pada orang lain adalah sebuah hambatan bagi tugas kita. Kita dilahirkan untuk bekerja sama bagaikan kaki, tangan, dan mata, bagaikan dua baris gigi atas dan bawah. Untuk menghambat orang lain adalah melanggar alam. Untuk menjadi marah pada orang lain dan membungkuginya adalah semua hambatan, ujar Marcus Aurelius. Manusia lain kerja kita. Bisa dikatakan manusia lain adalah kerja kita. Tugas kita adalah melakukan yang baik kepada mereka dan hidup berdampingan dengan mereka. Tetapi ketika mereka menjadi halangan dalam kita menjalankan kerja kita, maka dengan menjadi irrelevan bagaikan sinar matahari, angin, dan bintang-bintang, tindakan kita mungkin dihambat oleh mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghambat niatan atau watak kita. Marcus Aurelius Meditations. Berkali-kali Marcus Aurelius, Seneca, dan para filsuf tua lainnya memberikan penekanan pada hubungan antar manusia. Bahkan, di kutipan di atas dikatakan, hubungan kita dengan manusia lain sebagai salah satu kerja kita. Kewajiban kita adalah terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada orang lain dan bisa hidup rukun di sisi mereka. Minimal bisa menerima atau menolerir keberadaan mereka. Ini menjadi default setting atau kondisi standar kita. Namun, kita tahu dalam hidup ini tidak semua manusia memiliki prinsip yang sama. Banyak yang belum mengerti filosofi teras, dan mereka dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau tidak menghargai upaya kebaikan kita. Marcus Aurelius menasihati kita agar kita tidak menjadi patah hati dan menyerah. Pernahkah kita dikecewakan sesudah berbuat baik kepada orang lain, dan kemudian berkata dalam hati, malas banget, kapok jadi orang baik. Toh nanti gak dihargai, gak diingat, gak dibalas, dan lain-lain. Sounds familiar. Saya rasa semua orang pernah merasa seperti ini, termasuk saya. Dan karenanya, Marcus segera melanjutkan dengan kemungkinan ini. Ketika orang lain menjadi halangan dan bagaimana orang-orang yang seperti ini irrelevan, dianggap angin saja. Dan kita tetap melanjutkan berbuat baik pada orang lain. Jangan sampai kita patah arang, apalagi sampai membatalkan niatan dan mengubah watak. Pentingnya manajemen orang lain di dalam hidup kita.
Manusia tidak mengizinkan orang lain merebut properti rumah dan tanah mereka. Jika ada sedikit saja perselisihan mengenai batas tanah, manusia berlomba mengambil batu dan senjata. Akan tetapi manusia mengizinkan manusia lain mencuri hidup mereka. Kamu tidak akan menemukan orang yang mau membagi-bagikan uangnya begitu saja. Tetapi berapa banyak dari kita yang justru membuang-buang hidup kita sendiri. Manusia pelit saat menjaga harta benda mereka. Tetapi begitu soal membuang-buang waktu, kita justru boros. Padahal justru disinilah kita harus pelit. Seneca on the Shortness of Life. Seneca sungguh memiliki pengamatan tajam akan ironi dari perilaku manusia. Kita tidak segan-segan mengangkat senjata jika menyangkut urusan sekedar tanah dan harta. Pertemanan, bahkan tali hubungan saudara atau orang tua anak bisa putus hanya karena perebutan warisan, rumah, perusahaan, dan lain-lain. Kita sangat murka ketika ada yang mencuri harta kita atau tidak mengembalikan hutangnya kepada kita. Namun ironisnya, kita justru membuang-buang hal yang lebih bernilai dari semua itu, yaitu waktu yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa menyia-nyiakan waktu dengan memberikan terlalu banyak porsi waktu kita untuk emosi negatif kepada orang lain. Mungkin kita menyimpan dendam bertahun-tahun atas masalah yang sudah lama berlalu. Atau kita menghabiskan berjam-jam menggosipkan orang lain tanpa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Atau kita terus mengomel dan berkeluh kesah mengenai perilaku orang lain kepada kita tanpa kita mencari solusinya. Atau kita bertahan dalam pertemanan, pacaran, bahkan pernikahan yang toksik beracun selama bertahun-tahun, yang akhirnya menghancurkan jiwa kita sendiri. Semua ini sama saja seperti menghamburkan waktu kita kepada orang lain, yang mana menurut Seneca ini lebih buruk dari menghamburkan uang. Seneca mengingatkan kita akan pentingnya manajemen waktu yang lebih penting dari manajemen uang. Mengatur waktu di sini termasuk juga memperhatikan waktu yang kita curahkan kepada orang lain. Jika kita tidak suka uang dan harta kita dicuri atau diambil orang lain, tidakkah kita harus lebih ketat lagi menjaga waktu kita? Apakah kita akan menjalani detik-detik akhir kehidupan kita menyesali mengapa kita menghabiskan banyak waktu untuk orang-orang yang tidak seharusnya diberikan tempat di dalam kehidupan kita? Karena uang dan harta benda selalu bisa dicari, tetapi waktu adalah harta yang tanpa ampun terus menghilang dari kehidupan kita, terus mendekatkan diri kita kepada kematian. Intisari bab 7. Filosofi teras sangat menaruh perhatian pada hubungan antar manusia, karena para filsuf tua percaya bahwa nature manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah dan perkataan orang lain, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Di balik perilaku menyebalkan orang lain, kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, tetapi ketidaktahuan, ignorance. Orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu, justru harusnya dikasihani dan diajari, bukan dimarahi. Tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu. Kemarahan kita jauh lebih merusak daripada penyebab kemarahan itu sendiri. Selalu ingat kemungkinan bahwa kita yang salah atau keliru. Kurang kerjaan membuka celah untuk niat jahat. Instruct and endure. Tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung, menolerir mereka. Kemarahan sama dengan gila sementara. Kejujuran adalah bagian dari selaras dengan alam. Ketidakjujuran membawa kerugian di saat ini juga. Terkadang memang ada orang-orang yang layak dihindari dalam hidup. Waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik. Wawancara dengan Kania Cita Irlani, editor Geolife dan Geotimes. Selalu menstimulasi the worst case. Saya mengenal Kania awalnya dari media sosial. Kehadirannya di media sosial tidak lepas dari perdebatan yang ditimbulkannya, baik dari cuitan di Twitter, postingan di Facebook atau vlognya, karena memang hobi Kania adalah menyatakan opini secara apa adanya, yang sering tidak sejalan dengan pemahaman banyak orang. Namun, bukan ini alasan utama saya memutuskan mewawancarai Kania. Saya justru tertarik menyaksikan bagaimana dia bersikap menghadapi serbuan banyak cercaan, bullying, bahkan sebagian sudah masuk kategori ancaman. Kania bersikap tenang dan chill banget. Karena sikapnya ini mengingatkan saya kepada banyak prinsip stoicisme, saya tertarik untuk ngobrol dengannya. Berikut kutipannya. Hai Kania, apa kegiatannya sehari-hari sekarang? Seminggu sekali saya syuting produksi video untuk Geolife. Sisanya menulis untuk Geotimes.
induk media dari Geolife, sambil menyelesaikan skripsi di Strata 1, Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan peminatan di Comparative Politics. Jadi membandingkan satu kawasan dengan yang lain, misalnya membandingkan kebijakan di Finland dengan di Amerika Serikat. Kalau weekend, karena saya pianis, saya juga mengisi wedding atau acara ulang tahun, atau main di kafe atau di hotel. Bisa ya membagi waktu antara skripsi, syuting video sampai menulis. Basically karena semua kegiatan ini adalah menulis dan membaca, jadi pembagian waktu tidak masalah. Yang jadi masalah lebih pembagian mood, hahaha. Karena semuanya tentang menuangkan ide, jadi kalau pas ada mood untuk menulis suatu ide, saya akan meninggalkan dulu ide yang lain. Mengapa waktu lulus SMA memutuskan mengambil ilmu politik? Agak aneh ceritanya. Latar belakang saya sebelumnya sains banget. Tahun 2006 saya ikut Olimpiade Matematika dan Sains Internasional. Sudah melalui karantina bareng Yohanes Surya, pembimbing tim Olimpiade Fisika Indonesia. Di SMP juga ikut Olimpiade Biologi 2 kali. Saat SMA, karena juga tertarik pada bahasa Inggris, saya ikutan speech contest. Kemudian diperkenalkan pada juga English debating. Sejak kenal debating ini, saya jadi kenal sosial isu. Karena debatnya kan tidak mungkin tentang natural science, tapi social politik issues. Di tingkat Jawa Barat, saya di karantina. Setiap hari bisa berdebat 7 mosi, seminggu 50 mosi. Mosinya semua tentang social issues, seperti currency, kebijakan tobacco, dan lain-lain. Sejak itu minat saya di bidang ini bertambah, seperti hukum, politik, dan lain-lain. Saya kayak ngerasa ada something bigger than natural science, biology, virus, genetics. Saat ikutan debat, baru menyadari ada yang lebih kompleks dari itu semua, yaitu manusia. Karenanya saya pengen menghabiskan masa kuliah di sesuatu yang lain dari sains. Itulah bagaimana saya akhirnya memutuskan belajar politik. Sempet nyesel nggak sekarang sudah mempelajari ilmu politik? Sesuai ekspektasi. Semua pengalaman gue selama debating benar-benar ditemui saat belajar ilmu politik. Seperti perdebatan teori. Untuk satu isu yang sama, bisa ada 6 teori yang berbeda-beda. Kalau belajar sains kan tidak seperti itu. Jika ada teori yang lebih baru dan lebih bagus, maka teori sebelumnya ya hilang, karena artinya dia gagal dan yang baru menghapus itu. Dalam ilmu sosial tidak seperti itu. Untuk setiap isu bisa ada lebih dari satu analisis, teori, point of view, dan lain sebagainya. I used to obsess with being right when in science. Karena di sains itu tidak ada pilihan lain selain benar dan salah. Kalau lo nggak salah ya lo benar. Udah itu aja. Maka saat tenggelam dalam sains, saya sangat terobsesi menjadi benar. Nggak mungkin ada dua kebenaran di sains. Saya bisa bilang kalau saya mungkin lebih close-minded saat itu. Karena saya nggak menganggap kebenaran itu relatif. Kalau lo salah, ya lo goblok. Tapi ketika kuliah di FISIP, saya berbenturan dengan pemikiran-pemikiran lain, dan pada tahap yang keras. Kalau lo orangnya keras, lo akan tetap close-minded. Tapi saya selalu tertantang dengan adanya orang lain yang mungkin lebih benar dari saya. Akhirnya saya melihat bahwa ragam kebenaran itu tidak bisa direduksi menjadi satu. There are alternatives of truth. Maksudnya truth dalam arti morality, virtue, orang-orang bisa memiliki definisi yang berbeda. Jadi, waktu masuk kuliah politik tadinya saya mengharapkan hanya cognitive development aja, yaitu saya jadi lebih menguasai bidang ini. Ternyata it gives me a lot more than that. Salah satunya saya jadi lebih open-minded dalam konteks seragam kebenaran itu. Bagaimana awalnya bertemu dengan stoicisme? Grup lain di mana saya berada sering membahas hal-hal yang tidak mainstream. Waktu itu, ada yang membahas spirituality. Kami biasanya berkutat pada filsafat-filsafat yang memuaskan kognitif, seperti Marxisme, dialektika, Renaissance. Kemudian, suatu saat kami membahas apakah ada yang hilang jika tidak ada spirituality. Kami membahas alternatif spirituality selain divinity, ketuhanan, dan mungkin salah satu alternatif itu datang dari filsafat. Maka muncullah diskusi tentang stoicisme itu. Kami memang tidak membahas sangat dalam, tapi saya jadi penasaran. Kemudian search di Google dan saya menangkapnya sebagai filsafat self-control, menaklukkan diri sendiri. Itu yang saya tangkap.
Diskusi tentang bagaimana jika filsafat membahas sisi emosional manusia, bukan kognitif. Ini melengkapi topik liberalisme, karena ketika kita memberikan kebebasan pada individu, maka individu itu harus bisa mengelola dirinya di dalam kebebasan itu. Dan stoicisme memberikan cara untuk menaklukkan diri lo sendiri dalam kehidupan antar manusia. Adakah prinsip stoicisme yang suka diterapkan? Ada adagium peribahasa, 10% masalah dalam hidup kita adalah masalah itu sendiri. 90% adalah how we react to the problem. Dan jika 90% dari masalah hidup adalah reaksi kita sendiri, maka kita yang harus belajar bagaimana bereaksi pada masalah itu. Dan stoicisme memberikan cara bagaimana kita bereaksi dengan inner calm. Dan ekspresinya tidak perlu dengan murka, marah-marah, serta lebih fokus pada mencari solusi. Kamu juga aktif di media sosial dengan segala konsekuensinya. Bisa cerita pengalaman dalam bermedia sosial seperti menghadapi hater dan lain-lain. Saya suka mensimulasi dalam kepala saya sendiri apa the worst case kalau saya mengambil pilihan tertentu. Misalnya bagaimana kalau saya menjadi jurnalis dan saya menulis sesuatu yang keras. Apa sih worst case that could happen? Pada saat masuk media sosial, saya juga mensimulasi hal yang pasti terjadi di sosial media. Bullying, walaupun sejak di SMP saya sudah biasa banget menghadapi bullying. Tapi bullying di sosial media kan beda banget dari masa SMP. Kemudian saya membayangkan kalau saya dibully berdasarkan pemikiran. Itu bisa sangat berbeda dengan jika dibully for no reason. Seperti saat SMP di mana banyak orang yang dibully. Kalau kita memberi sebuah pernyataan yang keras, yang challenge the norm of society, mungkin kita akan menerima bullying yang jauh lebih parah dari itu. Terus saya membayangkan apa yang saya lakukan jika ada di situasi itu. Saya selalu simulasi the worst case sebelum memilih sesuatu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa saya bisa react in the right manner, bersikap dengan cara yang benar. Jadi saya memutuskan untuk latihan dengan membaca bullying yang diterima orang-orang lain. Saya mencari akun-akun yang sering dibully orang, seperti Fadlison atau Mulan Jamila. Saya baca aja bullying orang. Bullying bisa sampai sejauh mana sih? Akun Mulan Jamila yang dibully, anaknya sampai disumpahi cacat. Saya baca dan renungkan kata-kata itu, supaya saya nggak shock kalau nanti membaca itu semua terhadap saya. Pada akhirnya, serangan terhadap saya itu benar-benar terjadi, dan persis seperti yang saya bayangkan. Saya dipanggil cewek paling tolol se-Indonesia. Lu kaum sodomi, perek, gak punya agama ya, dan lain-lain. Itu semua udah saya expect. Jadi saya sudah prepare kondisi emosional jauh sebelum itu semua kejadian. Jadi bagaimana reaksikannya saat akhirnya benar-benar ada yang membuli? Karena saya selalu in calm, kondisi tenang saat membaca bullying, saya bisa berasumsi bahwa mungkin orang-orang ini tidak sungguh-sungguh bermaksud apa yang mereka katakan. Mungkin ada kesempatan untuk dialog. Untuk beberapa kasus saya akan mencoba ngobrol dengan mereka yang membuli saya. Dan saya minta maaf dulu kalau ada kesalahpahaman. Dan sebagian dari mereka ternyata membalas dengan bahasa yang jauh lebih halus dari yang pertama kali. Akhirnya soal bullying saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kalau kita tetap menjadi objek, mereka akan semakin ganas. Dalam bullying, ketika orang memaki-maki lo, mereka tidak melihat lo sebagai orang, tetapi sebagai objek aja untuk dimaki-maki. Tapi saat lo memberi respon balik, mereka melihat lo sebagai subjek, dan mereka akan mengubah sikapnya. Karena mereka akan kaget. Kayak lo lagi ngata-ngatain gelas, tiba-tiba gelas ini ngomong balik. Pasti lo shock dulu awalnya. Karenanya saya sekali membangun dialog itu, agar orang-orang ini kedepannya bisa mengurangi cara merespon sesuatu dengan cara bully seperti ini. Saya berharap dengan berdialog saya bisa memberikan saran kalau melihat orang yang berbeda opini, tidak merespon dengan cara bully ini. The dialogue works. 8 dari 10 orang yang saya ajak ngobrol berubah sikapnya. Bukan hanya sikapnya terhadap saya, tetapi terhadap isu yang sedang dibahas. Conversation matters. Inilah pentingnya lo calm in the first place. Ketika lo menerima hujatan, lo tenang dulu. Karena kalau lo-nya juga murka, tidak akan mungkin terjadi dialog. Yang dilakukan orang-orang umumnya langsung blokir, langsung delete. Ini denial. Don't do anything that does not contribute positively. Memblokir itu contribute negatively. Opportunity cost dari blokir itu besar.
lo membuka kesempatan untuk orang ini menjadi positif di media sosial. Dengan blokir atau delete, lo mendinai, menyangkal doang. Orangnya tetap ada. Bagaikan mobil lo tabrakan, mobilnya nggak dibawa ke bengkel, tetapi lo tinggal aja di jalan terus, lo pulang. Lo emang nggak lihat lagi mobil itu, tetapi mobil itu masih ada di jalan, masih rusak. Sekali lagi saya bisa calm karena saya sudah mensimulasi dulu the worst case. Untuk memastikan mental kita siap untuk apapun. Masalahnya kalau saya lihat teman-teman yang seumuran saya, mereka selalu berharap pada best case. Ini positive thinking in the wrong way. Karena lo akan shock banget soal worst case terjadi. Sejak kapan kebiasaan menyiapkan skenario terburuk di atas mulai terbentuk? Mungkin karena hidup saya sekeras itu. Hahaha. Saya lahir di keluarga yang berada. Suatu hari orang tua saya berpisah saat gue masih kelas 1 SD. Kami anak-anak tinggal bersama nyokap. Dan nyokap tidak punya bekal apapun untuk bisa mempertahankan gaya hidup gue yang sama. Jadi secara keuangan drop banget. Keadaannya berbalik 180 derajat. Yang dilakukan nyokap tidak memanjakan saya atau membuat anak-anaknya denial. Nyokap saya nggak kayak gitu. Dia malah memberitahu bahwa kami jatuh miskin, mama cerai, jadi aku harus menjaga adik. Nyokap nggak pernah memperlunak masalah. Jadi saya nggak pernah merasakan denial atau menyangkali keadaan. Kalau ada masalah ya dihadapi langsung sejak kecil. Nah itu baru soal kemiskinan. Selain kemiskinan ada hal-hal yang muncul dari kemiskinan itu. Karena lo miskin, lo harus menghadapi persaingan yang lebih berat. Di sekolah misalnya, ketika semua anak punya gadget, saya nggak punya apa-apa. Semua orang gampang mencari informasi, tapi saya harus ke warnet dan menghitung saya punya uang berapa. Jadi saya harus efisien memakai internet. Saya ranking 1 dari SD sampai SMA karena nyokap selalu bilang, kamu itu udah jelek, miskin pula. Kalau kamu nggak pintar, kamu nggak akan jadi apa-apa. Waktu di SMP saya dibully tanpa alasan jelas. Saya dibenci angkatan dan senior. Waktu kelas di 3 SMP, saya dicegat di depan pagar sekolah. Apa yang saya lakukan? Saya harus cari jalan lain. Saya memanjat tembok samping dan pulang lewat samping. Saya nggak pernah menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran pada masalah. Saya selalu langsung cari solusinya. Suatu hari saat saya dibully dengan cara tas saya dimasukin sampah saat sedang di kelas, besoknya saya ke kantin sambil membawa tasnya. Gak harus semua masalah lo pikirin. Banyak orang put too much energy on the problem. Harusnya lo put energy to the solution. Kalau saya gusar, marah-marah dibully, nangis-nangis ke orang tua, itu semua tidak memecahkan masalah. Adakah faktor orang tua? Nyokap kalau ngelihat saya nangis waktu kecil, dia akan marah banget. Ngapain nangis? Nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Ada benarnya kalimat itu. Beliau menuntut untuk tidak melakukan sesuatu jika itu tidak berkontribusi pada solusi masalah. Itu memang ekstrim. Tapi poin yang mau saya angkat adalah bagaimana nyokap gue sangat fokus pada solusi. Hal ini tertanam sangat dalam pikiran saya. Kembali ke media sosial. Apa sih kesalahan anak-anak muda dalam menggunakan media sosial menurut kan ya? Mungkin comparing kali ya. Saya pernah baca artikel mengenai Instagram bisa berpengaruh pada depresi yang sedang banyak terjadi di antara anak muda. Mungkin karena Instagram dipenuhi para selebgram yang memamerkan tentang hidup mereka. Ada yang pamer traveling, ada yang pamer baju mahal, ada yang pamer pacar gantengnya, kulit putihnya, dan lain-lain. Saya lihat anak-anak muda ini take it too seriously. Mereka kekurangan inspirasi untuk memikirkan diri mereka sendiri. What kind of person I want to be? What kind of myself that I aspire to be? Anak-anak muda ini kekurangan inspirasi untuk berdiri di kaki mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri, bukannya mengkopi orang lain. Instagram ini menjadi tempat di mana mereka makin kehabisan inspirasi karena kerjaan mereka hanya ngeliatin akun-akun ini. Dan mereka menghabiskan terlalu banyak energi di sini. Kemudian mereka marah karena kehidupan mereka tidak seindah itu. Terus kemarahan itu dialihkan ke tempat lain, membuli akun-akun seleb saat mereka melakukan kesalahan. Anak-anak muda ini perlu spirituality, buku-buku atau filosofi yang memberi mereka inspirasi bahwa mereka tidak perlu seperti itu. Bagaimana mereka bereaksi terhadap orang-orang yang kehidupannya lebih baik dari mereka, bahwa tidak perlu menunggu-nunggu melakukan kesalahan untuk memaki-maki mereka di media sosial. Saya bingung sih, kalian ini dibesarkan di mana sih? Gaul sama siapa sampai jadi kayak gini?
Lo tuh anak muda dengan segudang kemungkinan menjadi lebih besar. Kenapa lo harus turun ke level ini? Menyimpan kemarahan dan marah-marah, artinya level lo jadi di bawah orang yang lo marah-marahin itu. Bisa nggak saya simpulkan, kalau kita sudah cukup sibuk untuk merenungkan diri sendiri, kita mau jadi apa? Kita tidak akan punya waktu untuk mengomentari para seleb media sosial. Balik ke dikotomi kendali ya. Seharusnya lo fokus pada hal-hal yang bisa lo kendalikan saja. Saya suka bingung kenapa sih semua orang jadi begitu marah pada orang lain. Gak ada alasan sama sekali. Beberapa kali baju mahal saya rusak di laundry. Apakah terus saya memaki-maki dasar laundry laknat? Gak ada alasan sama sekali untuk marah. Saya punya teman di media sosial yang harus banget marah ke semua orang. Mau saya unfriend gak enak. Jadi saya mood, hahaha. Buat apa sih segala kata-kata kasar itu? Anak-anak muda butuh lebih banyak bacaan atau filosofi untuk membantu mereka menggunakan media sosial ini dengan lebih tenang. Nggak perlu dikit-dikit murka. Dan saya yakin ini awalnya iri hati atau dengki, yang kemudian berubah menjadi kemarahan. Lo akan mencari-cari kesalahan dari rambut baru seleb yang nggak cocok lah, apa sajalah. Orang sekarang merasa inferior karena gempuran sosial media. Menyadari kalau mereka nothing, hanya remah rempeyek, gak tahu mau ngapain selain marah pada semuanya. Makanya, be better, be proud of yourself. Intisari wawancara dengan Kania. Stoicisme adalah aliran filsafat yang lebih mementingkan pengendalian emosi, bukan sekedar topik intelek untuk diperbincangkan saja. 10% masalah dalam hidup adalah masalah itu sendiri. 90%-nya adalah bagaimana kita merespon masalah itu. Mensimulasi kemungkinan terburuk dari setiap tindakan membantu kita mengantisipasinya, termasuk di media sosial. Online bullying bisa dihadapi dengan tenang, bahkan bisa menjadi kesempatan dialog positif yang membangun. Anak muda terlalu banyak membandingkan diri dengan hidup orang lain yang tampak sempurna di media sosial. Ini bisa menyebabkan kekecewaan pada hidup sendiri yang berlanjut dengan rasa marah.